Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah mid SUV yang sangat terkenal ya, sangat populer di Indonesia. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Exit 4x2 tahun 2010. Nah, sedikit kita membahas tentang Pajero Sport dan Pajero. Sebenarnya antara Pajero dan Pajero Sport itu merupakan dua produk yang berbeda ya. Jadi Pajero Sport ini bukan kelanjutan dari Mitsubishi Pajero. Dia memiliki segmentasi yang berbeda, kemudian spesifikasi yang berbeda juga, dan tentunya juga pangsa pasar yang berbeda juga. Tapi di Pajero Sport dia juga memiliki DNA dari Pajero ya. Dia memiliki desain yang besar gitu ya, dibandingkan dengan Pajero. Memang ini lebih kecil dibanding Pajero. Cuman dia dikembangkan untuk menghadirkan fitur-fitur mewah sebuah Pajero. Dia memiliki ketahanan mesin yang tangguh, kemudian fitur-fitur dan canggih, dan terutama fitur hiburan yang khas perkotaan. Nah, Pajero ini merupakan Pajero generasi kedua, di mana Pajero generasi pertamanya itu diproduksi dari tahun 96 sampai 2008. Kemudian ini generasi kedua dari Pajero Sport ya. Nah, di beberapa negara ini Pajero memiliki beberapa nama. Nah, di Amerika Utara dia dijual dengan nama Montera Sport, kemudian di Amerika Tengah dijual dengan nama Nativa, dan di pasar Eropa dia dijual dengan nama Pajero Sport. Nah, ini generasi kedua, bahkan dari generasi pertama, dia itu berbagi platform yang sama dengan Mitsubishi Triton. Nah, untuk urusan desain, jadi desain itu kan sifatnya relatif ya. Sebenarnya teman-teman udah banyak nemuin Pajero Sport ini di jalan. Dari sisi desain dibanding dengan Fortuner, justru Pajero ini terkesan lebih sporty gitu ya dibanding Fortuner. Kalau Fortuner itu lebih ke elegan, sedangkan di Mitsubishi Pajero Sport itu lebih ke sporty. Jadi mungkin kalau ya eksekutif muda bisa menjadikan sebuah SUV ini sebagai tanda keberhasilan dari usaha atau bisnis mereka. Nah, kita lihat di bagian depannya ya. Ini merupakan generasi kedua dan sebelum facelift ya. Makanya dia grillnya juga bentuknya seperti ini, grillnya. Kalau yang udah facelift mungkin di Pajero Sport Dakar dia sudah seperti sarang tawon seperti itu. Kemudian kita lihat headlamp. Memang semuanya ini serba halogen, belum LED. Karena memang di tahun-tahun itu LED itu belum terlalu istilahnya belum terlalu familiar lah ya di mobil-mobil kelas menengah seperti ini. Yang kita lihat di headlampnya dia sudah menggunakan proyektor untuk low beam, sedangkan high beam dia masih reflektor. Kemudian di sini sen, dan ini kita lihat ini fog lamp, tetapi menurut saya fog lampnya ini terlalu kecil untuk ukuran bodi Pajero Sport yang sebesar ini gitu ya. Kemudian lanjut ke samping. Nah, di bagian sampingnya kita lihat siluet dari Pajero Sport Exit ini. Jadi secara desain ini benar-benar sporty, bahkan saya lebih suka tampilan dari samping. Dia memiliki di sebelah depan nih, depan dia memiliki upper fender juga sama seperti yang di belakang dengan bentuk yang membulat, beda dengan Pajero Sport di generasi ketiga yang agak sedikit lebih kotak. Justru ini menurut saya lebih manis dibanding dengan Pajero Sport yang generasi ketiga. Kemudian lanjut, dia handle sudah chrome ya, seperti ini, depan belakang sama sudah chrome. Dia punya roof rail dan footstep khas mobil-mobil SUV. Kemudian kita lihat spionnya.
Spionnya dia tidak memiliki sen di sini, tapi sennya ada di bawah sebelah sini di fendernya. Spionnya dia sudah electric mirror dan sudah auto retract juga. Kemudian kita lihat di kaki-kaki velgnya. Velgnya ini dia memakai velg ring 17. Ini juga merupakan velg orisinil dari Mitsubishi Pajero Sport tahun 2010. Cuman sama ownernya udah di repaint hitam gitu. Nah, kita lihat desain belakang dari Pajero Sport generasi kedua ini. Sebenarnya ini menurut saya lebih simpel dibanding dengan New Pajero Sport generasi ketiga. Kalau generasi ketiga itu lebih terkesan futuristik, tapi kalau di sini kesan SUV-nya justru lebih muncul ya. Dia memiliki lekukan stop lamp yang cukup manis gitu ya. Kemudian desain belakang juga lebih mengkotak dibanding dengan Pajero Sport generasi ketiga. Nah, di sini itu agak terpisah. Biasanya itu lampu atret itu ada di bagian stop lamp, tapi di sini agak terpisah, dia diletakkan di sini justru agar cahaya dari lampu ini lebih kena ke jalan gitu. Kemudian juga dia sudah memiliki beberapa titik sensor parkir, dan tuas pembuka bagasinya ini masih manual, belum elektrik ya. Nah, sekarang kita lagi ada di interior dari Mitsubishi Pajero Sport Exit tahun 2010. Kita lihat di desain. Jadi desain dari interior ini saya suka. Dia simple tapi terkesan mewah gitu ya. Dari perpaduan warna dia ada hampir 4 perpaduan warna, hitam, beige gini, kemudian silver, dan ada panel wood seperti ini di beberapa sisi dari trim Pajero Sport ini. Ini memang terkesan mewah. Kemudian kita lihat juga desain dari konsol tengahnya ya. Dia di sini sudah ada panel wood, kemudian di pintu-pintu juga ada. Mengesankan sebuah SUV yang mewah. Kemudian kita lihat dari bahan-bahan interiornya. Memang bahan interiornya ini semuanya serba plastik, plastik keras gitu ya. Kemudian sebelah sini juga masih plastik, tapi ada beberapa bagian soft touch di sini. Ini di armrestnya sudah soft touch, ini juga sudah soft touch. Kemudian kita lihat di joknya. Nih bahan Pajero Sport Exit ini joknya dia sudah memakai jok kulit ya. Sama semuanya juga sudah menggunakan jok kulit. Kemudian kita lihat di panel-panel interiornya. Panel-panel interiornya dia head unit sayang sudah diganti sama ownernya model aftermarket, cuman ini belum dirapihin. Dia juga di sini sudah ada arah semburan AC. Kemudian ada auto AC yang sudah auto juga. Nah, ini juga ada pengaturan suhunya. Nah, ini kita lihat di fitur pengaturan kursinya. Dia sudah ada height adjuster di sini. Kemudian standar ya seperti mobil pada umumnya, sliding, kemudian reclining. Cuman semuanya itu masih manual, jadi belum electric seat. Kemudian kita lihat di row kedua dan row ketiga. Nah, kita lagi ada di row kedua dari Mitsubishi Pajero Sport Exit ini. Ini adalah posisi mengemudi tadi saya ya, dengan tinggi 173 cm. Nah, ini masih dapat legroom yang cukup lumayan. Cuman sayang di sini tidak ada pengaturan sliding untuk row kedua. Dia punya pengaturan reclining, dan ini recliningnya cukup rebah gitu ya. Kemudian kita lihat di tengah. Nah, ini karena pelipatannya ini 70-30, di tengahnya pun ini masih terbilang cukup, ya nggak terlalu nyaman sih, tapi cukup lumayan lah. Nah, ini kita lagi ada di row ketiga. Ini cukup sempit ya, sempit sebenarnya kalau di row ketiga diisi sama orang dewasa. Kemudian headroomnya juga tidak terlalu jauh. Sebenarnya kalau dilihat dari luar, mobil ini terkesan besar ya, tapi pas kita masuk ke dalam, ini mobilnya tidak sebesar apa yang tampak di luar. Ini cukup sempit gitu karena lantainya juga agak tinggi, kemudian headroomnya juga ya tidak terlalu tinggi, padahal di luar kita lihat mobil ini cukup lumayan tinggi dan besar gitu.
Untuk variannya, Pajero Sport ini sebenarnya banyak variannya ya. Ada yang 4x2 dan 4x4. Di tipe 4x2 dia punya tipe GLS, Exit, dan Dakar. Kemudian di 4x4-nya juga dia punya tipe GLX, Exit, Dakar, dan Dakar Limited. Untuk urusan mesinnya ini menggunakan turbo diesel intercooler dengan kode mesinnya 4D56, ya belum PGT ya. Dia memiliki 4 silinder segaris dan 8 valve dengan kubikasi mesin di angka 2476 cc. Tenaga yang keluar dari mesin ini 138 horsepower dan torsinya di angka 320 Nm di 2000 rpm. Dia gearboxnya memakai matic 4 speed dan yang manualnya itu 5 speed ya. Ini mesin digunakan juga di Mitsubishi L300. Nah, kita lagi berkendara dengan Mitsubishi Pajero Sport Exit ini. Jadi dari sisi kekedapan, kalau solar itu kan biasa ya suara mesin itu kenceng, tapi di sini suara mesinnya itu tidak terlalu terdengar ke dalam kabin. Kemudian dari suara-suara dari samping juga, dari suara angin dan motor yang lewat itu tidak terlalu terdengar. Tapi cuman memang suspensi dari Pajero ini, jadi kalau dibilang empuk sih nggak empuk, tapi kalau dibilang keras ya untuk ukuran SUV itu sudah cukup lah ya gitu. Jadi untuk urusan suspensi ini masih dibilang oke gitu. Kemudian dari ini nih ada satu kekurangannya, visibilitas dari mobil ini minim gitu. Jadi kacanya ini kecil, terus pandangan keluarnya ini terhalang pilar-pilar A ini gitu ya. Jadi visibilitas keluarnya itu minim. Terus mobil ini nggak terlalu gampang, nggak kayak mobil-mobil lain gitu ya. Jadi kalau mobil lain saat pakai langsung bisa ya kenal gitu ya, depan gimana, belakang, kiri, kanan seperti apa. Cuman kalau dari Pajero ini bentar nih ada ini. Nah, cuman untuk Pajero ini, jadi kita untuk penyesuaian mobilnya itu harus ada waktu gitu ya, nggak langsung kenal ke mobilnya. Jadi jarak depan, belakang, kiri, kanan itu harus ya sedikit penyesuaian gitu. Tapi overall ini ya untuk SUV ya, apalagi sekarang harganya sudah di bawah 200 juta, itu menurut saya oke lah. Nah, untuk informasi ke teman-teman, harga mobil Pajero Sport Exit tahun 2009-2010 itu ya sudah berkisar di bawah 200 juta gitu ya. Jadi opsinya dibanding, kalau menurut saya ya, dibanding membeli sebuah MPV yang dengan harga segitu, saya lebih condong untuk beli ke Pajero Sport Exit tahun 2010. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum membeli ini. Jadi mobil ini kalau urusan mesin, durability-nya sudah jangan diragukan lagi karena mesinnya juga tadi sudah dibahas. Ini menggunakan mesin dari Mitsubishi L300 yang memang secara durability mesin itu sudah tidak diragukan lagi. Kemudian yang harus diperhatikan itu satu dari power steeringnya. Jadi power steering mobil ini rentan bermasalah. Kemudian rack steeringnya juga, power steeringnya sering ya ada yang bocor-bocor. Jadi harus ada perhatian khusus ke power steering dari mobil ini. Kemudian ke pengereman. Jadi pengereman di mobil ini kadang banyak pengguna-pengguna dari Pajero Sport ini yang mengeluhkan dari sisi pengeremannya. Mungkin karena bobotnya yang besar, tenaga yang besar, jadi pengeremannya pun justru harus memiliki perhatian ekstra. Kemudian urusan pajak, nah ini ada yang menarik. Pajaknya ini kita bahas di video berikutnya karena owner dari Mitsubishi Pajero Sport ini adalah Biro Jasa pengurusan pajak. Jadi kita akan bedah secara dalam tentang pajak dan kepengurusan pajaknya. Nah, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe. Kemudian share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.